Saya mewakili keluarga besar GBIW TC Kemah Pujian mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Isa Masih. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga akan menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Dan kita yang ada di bumi ini jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Karena apa? Tuhan sudah naik ke surga. Siapa yang menjaga aku? Ada Roh Kudus yang menjaga diri kita. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk menjaga diri kita. Kita buka dalam Matius 28 ayat yang terakhir, ayat yang ke 20b. Disampaikan atau dikatakan seperti ini, ditulis seperti ini. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketahuilah, garis bawahi, ketahuilah, aku Yesus menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah takut. Siapa yang menjagaku? Ada Yesus. Siapa yang menjagaku? Ada Yesus dan ada Roh Kudus yang akan menjaga kita sampai dengan akhir zaman. Tetap dalam kondisi bahagia, tetap dalam kondisi sukacita, karena kita tahu bahwa Yesus tetap menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saat pagi ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan nama Tuhan. Kita mau tinggikan dengan satu pujian yang sangat memberkati.
sembahyang kita mau bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas berkat kasih anugerah-Mu dan Engkau sudah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Sebentar kami memberikan persembahan, biarlah kiranya Tuhan Engkau sucikan dan kuduskan setiap berkat yang setiap kami berikan kepada Engkau Bapa, supaya berkenan di hadapan-Mu dan untuk memberkati pekerjaan-Mu di Gereja Kemah Puji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, memberikan kasih setiamu, bebek hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Shalom, shalom, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur berkat dan kasih karunia yang Kau berikan, sehingga kami tahu hari ini kami juga bisa merasakan, kami bisa merayakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang membentuk kami Tuhan dari awal. Kami tahu Tuhan ada rencana yang besar untuk setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan sementara kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami akan mendidik firman-Mu. Engkau memberkati, Engkau campur tangan, Engkau bukakan pikiran kami dan hati kami, sehingga firman ini Tuhan tertanam dan termeterai dan menjadi buah yang baik Tuhan, yang berkenan dengan apa yang Kau mau Tuhan. Dan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini saya ingin menyaksikan sebuah firman Tuhan, menceritakan sebuah firman Tuhan, menceritakan tentang apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita di dalam keseharian kita, tentang ucapan syukur. Jadi kita akan buka dulu Alkitab kita di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat ke-7 saya akan bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu hatimu berlimpah dengan syukur. Saya ulangi.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus, di dalam Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Bertambah teguh dalam apa? Iman. Sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang bagian harus kita lakukan. Hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Hati kita, katakan dengan kanan kirimu, hatimu harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur. Hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur. Hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masa-masa yang sulit, Bapak Ibu Saudara mengalami keadaan yang tidak enak, mengalami satu goncangan, mengalami kehidupan yang tidak seperti yang kita inginkan atau kita mau, tetap ada yang namanya ucapan syukur. Kenapa? Karena kita tahu di bagian ini, kamu berakar di dalam Dia. Katakan berakar di dalam Dia. Kita harus berakar di dalam Dia. Akar itu sampai dalam, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau akar itu hanya sekedar kecil, tidak sampai dalam, ketika dicabut ada satu masalah, kemudian kita tidak kuat, akarnya dicabut, seperti pohon yang akarnya dicabut, kita akan kehilangan arah dan kita akan mati. Berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Jangan hanya dibangun di atas logika berpikir kita sendiri. Jangan hanya kita membangun diri kita di atas kekayaannya kita. Kekayaan bisa habis. Kalau masalah sedang datang dan masalahnya banyak yang meliputi salah satunya tentang keuangan dan kita nggak siap, kita mau lari kemana? Tapi kalau kita dibangunnya di dalam atau di atasnya Yesus, kita dibangun di atas Dia, kita tetap dalam keadaan yang kuat. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman, bukan di dalam hal apapun, tapi di dalam iman. Bertambah teguh di dalam iman. Itu yang Tuhan mau. Iman kita harus teguh. Teguh itu kuat, tidak bisa digoyang-goyangkan dengan hal apapun juga. Baik itu dengan kekayaan, baik itu dengan posisi atau jabatan, baik itu dengan laki-laki atau perempuan, atau pernikahan. Kemudian, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, hal-hal ini sudah diajarkan kepada kita. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah menceritakan kepada kita, banyak kita mendengar firman Tuhan. Seharusnya hidup kita dibangun. Hidup kita ini hidup juga. Jadi bukan hanya kita ini selalu menikmati tanpa kita bisa menceritakan apa yang kita nikmati kepada orang lain. Sehingga hidup kita hanya sebatas hidup yang biasa-biasa saja. Ketika kita bisa menghidupi apa yang kita dapatkan, firman Tuhan yang kita dapatkan, kita bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Jadi firman itu bukan hanya untuk diri kita, karena kita tadi sudah dibangun di dalam Yesus. Kita berakar di dalam Yesus. Ketika kita berakar dalam Yesus, kita dibangun di dalam Yesus, kemanapun kita berjalan, yang harus kita ceritakan adalah siapa? Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah bangkit. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Dia ada jalan, ada kebenaran, dan ada kehidupan. Itu tiga hal yang penting: jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Katakan samping kanan kirimu, hanya di dalam Yesus ada jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan di dalam hal apapun lainnya, tapi hanya di dalam Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Sama. Di sini juga dikatakan bertambah teguh dalam iman, dan sebagaimana telah diajarkan kepada Bunda, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika tadi sudah disampaikan di depan, dibangun di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, hati kita akan melimpah dengan apa? Ucapan syukur. Hari-hari ini memang tidak seperti hari-hari biasanya, atau tidak seperti hari-hari pada umumnya. Keadaan tidak semakin baik. Tapi saya selalu yakin, saya juga mengimani, kalimat atau kata-kata iman itu harus perlu kita lontarkan setiap harinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya pada saat kita bahagia kemudian kita merasa bahwa oh ya Tuhan selalu ada buat kita, enggak. Jadi pada saat kita tetap dalam keadaan yang mungkin sedang banyak masalah, kita yakin bahwa Tuhan beserta kita. Immanuel itu, bahwa Yesus itu tetap ada buat kita. Dia nggak pernah tinggalin kita. Mungkin kitanya yang tinggalin Dia. Kitanya yang tidak ada bersama-sama dengan Dia. Pada setiap langkah dan jalannya kita ada Yesus di situ. Ada Roh Kudus yang menyertai. Tinggal kitanya mau nggak
membuat Roh Kudus itu berdampak penuh buat hati kita. Kenapa saya katakan hati kita? Karena di sini juga dikatakan yang harus melimpah dengan ucapan syukur itu hati. Ketika hati ini melimpah dengan ucapan syukur, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Ketika hati ini tidak melimpah dengan ucapan syukur, yang keluar dari mulut kita itu caci maki, emosi, segala sesuatu yang tidak benar. Di endingnya yang ada adalah apa? Overthinking, pemikiran yang berlebih. Oh, semua ini karena ini karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Karena kita tidak pernah bisa menjaga hati kita. Itu kita perlu mengucap syukur dan melimpah dengan ucapan syukur. Karena hati kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur, bukan hal yang lain. Katakan kanan kirimu, hatimu perlu melimpah dengan ucapan syukur. Hatimu perlu melimpah dengan ucapan syukur. Hatimu perlu melimpah dengan ucapan syukur. Hatimu perlu melimpah dengan ucapan syukur, Bapak Saudara. Bukan hal yang lain, tapi ucapan syukur. Ucapan syukur, aku berbahagia, aku happy, ada rasa sukacita dalam hidupku. Walaupun mungkin ada masalah yang banyak juga, walaupun mungkin kita sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, walaupun mungkin keuangan kita sedang mepet, walaupun mungkin antara papa dengan anak sedang bermasalah, antara mama dengan anak bermasalah, antara papa dengan mama sendiri bermasalah. Tapi kalau kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan ucapan syukur, hati kita akan terjaga. Ketika hati kita terjaga, apa yang kita lontarkan juga dijaga oleh Tuhan. Sekarang pilihannya ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa nggak mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan? Ada satu tokoh ini tokoh muda, di mana dia di awal sebelum dia dipakai Tuhan, dia mendapatkan satu mimpi yang luar biasa. Dan boleh ya kalau kita punya mimpi kemudian kita ceritakan kepada orang-orang terdekat kita. Sama dengan anak muda ini, namanya Yusuf. Yusuf punya mimpi atau dia dapatkan mimpi, kemudian dia ceritakan kepada saudaranya dan kepada keluarganya. Kita dalam konsep berpikir yang benar, seharusnya kalau ada keluarga yang punya mimpi yang besar, atau ada keluarga yang mendapatkan mimpi yang besar, keluarga yang lain harus mendukung. Harusnya seperti itu. Ternyata enggak, Bapak Ibu Saudara. Pada saat si Yusuf ini dapatkan mimpi yang besar, yang terjadi adalah keluarganya merasa tidak suka dengan Yusuf. Keluarganya merasa bahwa kok aku harus nantinya menghormati Yusuf. Padahal di situ sendiri Yusuf tidak menceritakan atau tidak menafsirkan bahwa nantinya keluarganya yang akan menghormati Yusuf. Tapi ternyata mereka juga orang-orang pintar dan mereka tahu. Kita buka dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai yang ke-21. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat keluarganya? Kita tahu dia dijual, Yusuf dijual. Tapi Yusuf tetap menjaga hatinya. Ini ya, pertama, Yusuf dijual, tapi Yusuf tetap menjaga hatinya. Yusuf dijual, tapi Yusuf tetap menjaga hatinya. Yang kedua, Yusuf diangkat oleh Potifar, dan dia tetap menjaga hatinya. Dia tidak lebay dengan posisi, tidak lebay dengan jabatan, tidak lebay dengan tingkatan, tidak lebay. Dia tetap jaga hatinya. Pada saat Yusuf difitnah, dia difitnah oleh orang banyak setelah itu. Difitnah oleh istri Potifar, kemudian dia masuk penjara, kemudian dia ketemu dengan orang-orang di penjara, si ahli minuman dan ahli makanan, kemudian dia difitnah kembali dan dia tidak diingat. Apa yang dilakukan? Dia tetap menjaga hati. Jadi dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak enak, Yusuf tetap bisa menjaga hati dan dia tetap punya yang namanya sukacita dan ucapan syukur. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan lihat. Itu yang harus kita kelola. Ketika kita bisa mengelola hati kita, ucapan syukur keluar dalam mulut kita, tindakan kita pun akan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Penting sekali itu, Bapak Saudara. Ketika hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, kita bersyukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf dijual, dia tetap menjaga hati.
Yusuf diangkat oleh Potifar, dia jaga hati, dia nggak jadi sombong. Yusuf difitnah oleh orang banyak, dia tetap jaga hati. Dan dia tidak merasa bahwa orang itu jahat. Orang itu jahat. Orang itu jahat. Oh ini karena orang itu. Oh ini karena orang itu. Oh ini loh. Ini karena orang itu. Ini karena orang itu. Ini karena orang itu. Enggak. Yusuf jaga hati. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tetap tahu bahwa nantinya Tuhan akan taruh aku di posisi yang enak. Tapi sekarang ini adalah proses. Dan pada saat Yusuf ada di puncak karir, yang dia lakukan adalah sama, menjaga hati. Ketika kita menjaga hati, sama dengan yang tadi saya sampaikan dalam kitab Kolose 2 ayat 7, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Balik ke bagian Yusuf, ada proses yang dialami. Proses yang dialami itu tidak enak. Semua orang tidak suka dengan hal itu. Ketika diproses dengan sesuatu yang tidak enak, semua orang pengennya meninggalkan proses, pengennya cari yang cepat. Makanya banyak orang juga meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena nggak nyaman. Kenapa? Karena dia tidak merasa suka dengan proses yang akan Tuhan kasih, dengan proses yang sedang Tuhan kasih. Dia nggak suka. Dia lebih suka cari tempat yang menyenangkan buat dia. Dia lebih suka cari tempat yang bikin dia itu nyaman. Karena sebagian besar dari orang lebih suka nyaman daripada menikmati proses. Tidak nyaman. Proses yang dialami tidak enak dan tidak nyaman. Tapi dia mengerjakan sebaik mungkin. Yusuf mengerjakan sebaik mungkin. Ada hati yang sukacita. Ketika hatinya sukacita, berlimpah dengan ucapan syukur, dia bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu Saudara tidak diterima oleh orang lain. Apa yang dikerjakan tidak dihitung oleh orang lain. Apa yang dikerjakan tidak dilihat oleh orang lain. Tapi sama dengan apa yang Yusuf lakukan. Dengan banyaknya proses, Yusuf tidak tanda kutip menyalahkan orang lain. Yusuf tidak tanda kutip endingnya menyalahkan Tuhan. Dan belum tentu pada saat kita dalam posisi sama seperti Yusuf, kita bisa lakukan hal itu. Belum tentu pada saat kita dalam posisi yang sama dengan Yusuf, kita bisa lakukan itu. Mungkin kita juga bisa melakukan serangan balik kepada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan buat kita. Mungkin kita bisa juga kemudian memfitnah orang itu. Gantian dong, kalau aku difitnah, aku harus fitnah balik. Kalau aku dibikin gini, aku harus bikin orang itu lebih sengsara kepada aku. Tapi ternyata bukan itu yang Yusuf lakukan. Yusuf tidak melakukan hal itu, dan dia tetap mengerjakan sebaik mungkin dan penuh dengan ucapan syukur. Itu yang perlu kita garis bawahi. Mengerjakan sebaik mungkin dan penuh dengan ucapan syukur. Mengerjakan sebaik mungkin dan penuh dengan ucapan syukur. Mengerjakan sebaik mungkin dan penuh dengan ucapan syukur. Padahal banyak proses di dalamnya, banyak tantangan di dalamnya, banyak masalah di dalamnya. Tapi tetap ada apa? Ucapan syukur. Kenapa? Karena dia bisa menjaga hatinya. Dia nggak jadi orang yang lebay. Dia bisa jaga hatinya. Jangan berpikir yang terlalu jauh dulu, tapi kerjakan yang sebisa mungkin kita kerjakan, yang sesuai dengan amanat agungnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Selalu ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Akan ada selalu alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada banyak alasan untuk kita bersyukur pada Tuhan. Mungkin pada saat kita merasa bahwa kehidupan keuangan kita sedang tidak baik, tapi pada saat kita bangun pagi hari, kita masih bisa bernafas, apakah tetap ada ucapan syukur? Nah itu, pada saat kita bangun, kita berdoa, apa yang kita doakan itu, Tuhan saya bersyukur karena hari ini Engkau memberkati aku dengan nafas hidup. Udah gitu doang aja, udah ada ucapan syukur. Sudah kita menceritakan kepada orang banyak, atau kita bisa ngobrol dengan Tuhan bahwa kita punya ucapan syukur. Walaupun setelah itu akan banyak lagi tantangan. Pada saat kita selesai berdoa, kita bangun, kita mengerjakan segala sesuatunya, kita akan punya banyak tantangan. Kita akan ada banyak tantangan di situ. Tapi karena hati kita terjaga dengan doa tadi, dengan ucapan syukur, kita bisa selesaikan dengan baik. Seperti Yusuf, selalu ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Selalu ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Dan jangan pernah Bapak Ibu Saudara membandingkan dirimu dengan orang lain. Tingkat kebahagiaan antara dirimu dengan orang lain itu tidak pernah sama, Bapak Ibu.
Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena belum tentu ketika dirimu ditempatkan di orang itu yang kau pandang sudah happy, sudah bahagia karena dengan melimpahnya finansial, tapi kau nggak tahu apa yang sudah dia lakukan di dalam proses yang dia alami. Jangan pernah bandingkan itu. Dirimu adalah dirimu. Tuhan akan melakukan segala sesuatunya yang baik sesuai dengan apa yang engkau sudah tabur, sesuai dengan apa yang sudah engkau persiapkan. Kalau nggak pernah mempersiapkan diri dengan baik, ya kita nggak akan pernah peroleh sesuatu yang baik. Yang kita perlu hanya kemiskinan. Yang kita perlu hanya apa? Masalah demi masalah demi masalah. Karena apa? Kita nggak pernah mempersiapkan cara untuk bisa menyelesaikan masalah. Yang kita pikirkan hanyalah masalahnya. Dan endingnya apa? Hati kita nggak ada ucapan syukur, mulut kita nggak keluar ucapan syukur. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan selalu mengatakan selalu ada alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Tuhan inginnya kita selalu bersyukur, ucapan syukur. Seperti tadi kita buka di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai yang ke-21. Kejadian 50 saya buka dulu ayat 15 sampai yang ke-21. Tema besarnya adalah Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ini bayangin, Yusuf yang dibuang oleh saudaranya malah menghibur hati saudara-saudaranya. Nih, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini orang jahat akan takut dengan apa yang dia lakukan. Itu garis bawahi. Orang yang melakukan tindakan kejahatan akan takut apa yang dia lakukan nantinya berbalik kepada dirinya. Jadi pertanyaannya, ketika kita takutkan dengan hal itu, dengan sebuah kejahatan yang nantinya kita dapatkan, apakah kita sendiri sudah melakukan kejahatan? Kalau kita melakukan kejahatan, kita akan terima kejahatan. Itu yang ditakutkan oleh siapa? Saudara-saudaranya Yusuf. Di ayat yang ke-15. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Nih, garis bawahi ayat ke-16. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Disuruh menyampaikan, ada saudara-saudaranya karena merasa takut, kemudian dia suruh sampaikan kepada si Yusuf bahwa si bapaknya ini menyuruh Yusuf untuk bisa mengampuni saudara-saudaranya. Ayat yang ke-18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 18 ya. Saudaranya datang di depan Yusuf dan dia berkata, kami datang untuk menjadi apa? Budakmu. Dari rasa takut apa yang dia sudah lakukan dulu, kemudian dia mengatakan itu di ayat ke-18 supaya tidak apa? Tidak perlu dapat balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Makanya dia mengatakan kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat ke-19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Wow, ini luar biasa. Jangan takut saudaraku, aku ini bukan pengganti Allah. Di situ Yusuf tetap menjaga hatinya. Hatinya penuh dengan apa? Rasa syukur. Tidak banyak orang bisa melakukan hal ini, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya membaca ini, saya renungin ini, dan saya melihat bahwa ternyata memang luar biasa hidup seperti Yusuf. Dan ini perlu banget kita contoh. Dalam Alkitab segala sesuatunya itu unik, dan kisah Yusuf itu juga unik. Mengampuni orang yang sangat-sangat bersalah buat dia, dan dia lakukan itu. Ayat ke-19. Ayat yang ke-20. Maaf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku nih. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Allah telah mereka-rekakan untuk apa? Kebaikan.
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara apa, Bapak Ibu Saudara? Hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kalau pada saat itu Yusuf itu hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya merasa bahwa dirinya itu terpuruk, dirinya nggak bisa bangkit, dirinya punya banyak masalah, dia nggak bisa memikirkan sesuatu yang besar yang Tuhan mau. Ternyata Tuhan mau buat kehidupannya Yusuf itu dia bisa menjadi pemimpin untuk umatnya yang lebih besar lagi. Jadi bukan hanya untuk keluarganya, tapi segala sesuatu ceritanya dimulai dari apa? Dari keluarganya yang menolak dia. Identitas Yusuf diproses dari keluarganya yang menolak dia. Kita tahu berat memang ketika kita ngomong tentang keluarga, apalagi tentang masalah di dalam keluarga itu berat. Tapi sama dengan Yusuf, kalau Yusuf melihat segala sesuatunya itu bahwa ada rencana Tuhan yang baik, bahwa hatiku harus dijaga, dan ada sukacita, ucapan syukur yang keluar. Endingnya sama seperti ini. Ayat yang ke-20 tadi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Jadi apa? Janganlah takut. Don't be afraid. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Kejahatan dibahas dengan apa? Kebaikan. Karena penuh dengan apa? Ucapan syukur di dalam hatinya. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Wow, ini luar biasa. Orang yang dibuang, orang yang berhasil besar, dia punya kedudukan yang besar, tapi dengan capaian itu dia tetap jaga hati, tetap ada ucapan syukur. Dan ketika ada orang yang tadinya membuat dirinya ini hancur, datang dan memohon, dia mengatakan apa? Kamu sudah melakukan ini loh, nanti akan aku balas. Enggak seperti itu. Yang dia lakukan apa? Ucapan syukur yang keluar. Yang dia lakukan adalah apa? Kalimat-kalimat positif. Dia bisa menguatkan saudaranya. Bisakah kita seperti Yusuf? Kalau Yusuf bisa, seharusnya kita juga bisa. Jangan selalu memandang sesuatu dengan hal yang besar. Oh, Yusuf sudah jadi orang kaya, makanya dia bisa mengampuni. Oh, Yusuf sudah jadi pengusaha besar, makanya dia mengampuni. Oh, Yusuf sudah punya kedudukan, makanya dia bisa mengampuni. Ini betapa bodohnya kita kalau berpikiran seperti itu. Sebelum Yusuf jadi orang yang berkuasa pada saat itu, dia sudah melakukan hal pengampunan. Dia sudah bisa melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu mengampuni saudara-saudaranya. Hatinya dipenuhi dengan apa? Sukacita, ucapan syukur. Dia bisa menjaga hatinya. Pada saat Yusuf dijual, pada saat Yusuf dianggap Potifar, pada saat dia difitnah, pada saat dia berada dalam puncak karir, dia tetap ada dengan hati yang terjaga. Makanya ucapan syukur selalu keluar. Saya katakan lagi, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Ada alasan untuk mengucap syukur. Katakan kanan kiri, selalu ada alasan untuk kamu bisa mengucap syukur, karena Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, yang mengajarkan tentang ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu selalu baik buat kehidupan kita. Sama kayak Yusuf. Banyak orang ini ingin sukses seperti Yusuf, tapi dia nggak mau mengerjakan apa yang Yusuf kerjakan. Ya, pengampunan dan ucapan syukur itu perlu banget. Banyak orang nggak mau melakukan itu, tapi pengennya sukses seperti Yusuf. Tapi hari ini Tuhan ajarkan apa? Untuk mengucap syukur lebih dahulu, dengan cara menjaga hati. Nikmati proses yang Tuhan berikan. Nikmati proses yang Tuhan berikan, jaga hati kita yang keluar dari ucapan syukur. Nikmati yang proses yang Tuhan berikan, jaga hati kita yang keluar dari ucapan syukur. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jangan pernah terprovokasi dengan hal-hal yang yang setan lakukan. Balas.
balas. Jangan pernah terprovokasi dengan apa yang setan kerjakan dalam hatimu. Kalau yang dikerjakan setan dalam hatimu hal seperti itu, yang keluar dalam hatimu, dalam pikiranmu adalah hal yang sama. Tapi ketika kamu tahu bahwa dalam hatimu itu harus terjaga dengan ucapan syukur, dan kamu tahu bahwa kamu harus dibangun, Bapak Ibu Saudara harus dibangun dengan hal yang benar. Yang terjadi apa? Hidup kita tetap dalam proses, tapi kita tahu bahwa kita punya seorang yang membuat kita ini menang. Yesus. Sama dengan Yusuf, dia tidak balas saudara-saudaranya sesuai dengan perbuatan yang saudara-saudaranya lakukan. Yang Yusuf lakukan adalah memberikan penghiburan. Memang tidak hal yang mudah. Bukan mudah, tidak mudah. Saya tidak katakan hal itu mudah. Tapi kita perlu belajar. Kita perlu belajar untuk bisa mengucap syukur. Ucapan syukur yang keluar berdasarkan hati kita bisa sangat dirasakan oleh orang lain. Ucapan syukur yang keluar berdasarkan hati yang bersih bisa dirasakan oleh orang lain. Ketika orang lain merasakan, orang itu akan menceritakan lagi, nih loh, orang ini seperti ini. Yusuf bisa melakukan hal yang benar. Kita juga perlu melakukan hal yang benar. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih apa? Kasih setianya. Nah, kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah luntur. Ketika kita tetap ada dalam lindungan, ketika kita tetap ada dalam jalannya Tuhan. Jadi jangan keluar dari poros jalannya Tuhan. Tetap jaga hati kita, tetap miliki ucapan syukur. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk akhir. Tuhan, kami bersyukur firman hari ini mengajarkan kami untuk kami bisa tetap menjaga hati kita, menjaga hati kami Tuhan Yesus dengan sebuah ucapan syukur bahwa segala sesuatunya Engkau rancangkan yang baik untuk kehidupan kami Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan Engkau rancangkan yang baik dalam kehidupan kami. Tidak ada rancangan yang gagal Tuhan dalam tulisan buku kehidupan kami Tuhan Yesus yang Kau buat Tuhan. Kami tahu Tuhan segala sesuatunya baik. Segala sesuatunya baik Tuhan. Baik dalam keluarga kami, baik di dalam kami bekerja, baik dalam lingkungan kami Tuhan. Kami tahu segala sesuatunya baik, dan Engkau mau kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Engkau campur tangan Tuhan. Kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang membentuk kehidupan kami Tuhan. Dan kami minta Tuhan, tambah-tambahkan hikmat yang daripadamu, supaya kami tahu Tuhan, inilah rencana yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Inilah rencana yang Kau mau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau kami masih Tuhan memiliki hati yang keras Tuhan Yesus. Memiliki Tuhan pikiran yang salah Tuhan. Bahkan kami tidak pernah bisa mengucap syukur dengan apa yang kami dapatkan Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan Kau proses lebih lagi Tuhan, sehingga tetap ada ucapan syukur Tuhan dalam hati kami dan dalam pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu tidak selesai Tuhan. Roh Kudus-Mu akan bergerak Tuhan Yesus untuk membuat kami teringat kembali Tuhan, bahwa kami harus melakukan seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Melakukan seperti yang Kau mau, melakukan seperti yang Yusuf lakukan Tuhan kepada saudara-saudaranya Tuhan. Melakukan seperti yang Yusuf melakukan seperti yang Yusuf Tuhan Yesus kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup berkuasa. Haleluya. Amin.